Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Patrialis Akbar. Pak, sebentar lagi di Indonesia ini ada pilkada, Pak. Di bulan November tahun 2004 ini. Masih banyak masyarakat yang belum paham hal ihwal mengenai hukum tentang pilkada ini. Bapak sebagai ahli di bidang pilkada ini, terutama yang menangani sengketa-sengketa pilkada. Bisa Bapak menjelaskan Pak kepada mereka yang terlibat dalam pilkada nanti seperti apa? Iya, terima kasih Pak Bambang dari Indonesia Window. Saya senang sekali untuk bisa berbagi pengetahuan ya. Pilkada ini sekarang ini sudah masuk dalam tahapan. Tahapan sekarang adalah tahapan kampanye. Kemudian 27 November ini pelaksanaan pilkada. Kemudian setelah itu baru ada proses-proses selanjutnya. Semua kegiatan pilkada yang sekarang luar biasa semangatnya berkampanye kemana-mana dan mau cari hati masyarakat supaya dipilih kepala daerah ini. Tapi ingat, itu hanya merupakan salah satu bagian yang penting untuk memproklamasikan diri. Tapi ada rangkaian yang juga sangat amat penting, yaitu bagaimana persiapan-persiapan setelah pelaksanaan pemilihan suara di dalam pemilihan kepala daerah. Jadi saya melihat ada 3 tahapan, Pak. Jadi tahapan sebelum pilkada, kemudian tahapan pada saat pilkada, dan juga persiapan setelah pelaksanaan pilkada. Jadi ini satu kesatuan rangkaian yang nggak bisa diabaikan. Ya, jadi kesuksesan itu akan terdapat dari 3 perspektif ini. Nah, dalam persiapan-persiapan ini, dalam masa-masa kampanye ini, hal-hal yang sangat penting ya bagi tim sukses para calon kepala daerah itu adalah mereka sudah harus menginventarisir juga adanya kegiatan-kegiatan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh calon-calon yang lain. Ya, masing-masing calon seperti itu. Ya, kenapa? Karena proses yang dilakukan sekarang itu akan dapat mempengaruhi hasil walaupun seseorang sudah menang. Terutama adalah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang biasa dikenal sebagai pelanggaran TSM. Kenapa? Karena justru di dalam saat-saat kampanye ini, bahkan juga dalam minggu tenang, TSM itu sering dilakukan. Nah, kalau sekarang misalnya pelaksanaan kampanye ini, seseorang bisa melibatkan berbagai macam komponen masyarakat maupun juga penyelenggara negara. Jadi mereka bisa melibatkan KPU, anggota KPU secara masif, ya. Kemudian juga ada para pegawai negeri, ya, maupun juga aparat lainnya secara bersama-sama. Kemudian mereka akan bagi-bagi uang, kemudian mereka akan mempergunakan fasilitas-fasilitas yang sudah terprogram di daerahnya masing-masing, tapi itu dianggap adalah sebagai program sendiri, diambil alih, ya. Nah, ini akan mempengaruhi, Pak, kemenangan seseorang. Inilah yang dinamakan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu adalah dengan melibatkan semua komponen-komponen yang tidak boleh terlibat tadi, ya. Kemudian sistematisnya adalah mereka akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah sebetulnya merupakan
program-program pemerintahan. Gitu. Masifnya itu kualifikasinya terjadi lebih dari 50% daerah pemilihan. Misalnya kalau pemilihan gubernur, lebih dari 50% kabupaten kota yang melakukan seperti itu. Begitu juga kalau pemilihan untuk bupati maupun wali kota, itu terjadi hampir di lebih 50% PPK maupun juga TPS-TPS yang ada di sana. Ini akan mempengaruhi. Kenapa saya bilang demikian? Karena sebetulnya dasar ya, yang namanya pemilihan kepala daerah itu, sebetulnya utamanya itu adalah angka-angka, Pak. Angka-angka. Sehingga kalaupun terjadi sengketa, maka sengketa awal yang bisa disampaikan itu adalah sengketa yang berkaitan dengan perolehan suara. Angka-angka. Makanya dulu orang pernah juga mengatakan seakan-akan kalau terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi itu, seakan-akan Mahkamah Konstitusi itu adalah sebagai lembaga mahkamah kalkulator, ngitung angka-angka. Betul, karena angka-angka itu adalah hal yang utama untuk menentukan seseorang menang atau kalah. Ya, jadi menang atau kalah itu kan dari angka-angka, Pak. Ya kan, itu kan absolut itu. Namun demikian sekarang di dalam beberapa peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 dan juga nomor 4 itu kalau kita gabung, sekarang itu kalau terjadi sengketa itu bukan lagi hanya angka-angka. Biasanya kalau hanya angka-angka, itu MK itu akan mengambil putusan, dalam putusan setelah itu sifatnya melihat ambang batas, Pak. Jadi kalau satu daerah itu jumlah penduduknya lebih dari 6 juta, maka ambang batasnya 0,5%, 4 juta 1%, kemudian dan selanjutnya. Itu ambang batas. Maka MK dulu memutus itu terlebih dahulu. Tapi kalau sekarang enggak. Jadi kalaupun tidak memenuhi kualifikasi dari ambang batas, jarak beda suaranya jauh lebih besar, MK tidak akan memutus perkara itu terlebih dahulu sebelum memeriksa pada secara keseluruhan. Dan termasuk juga putusan itu berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran TSM itu. Nah, kalau ternyata pelanggaran TSM itu terbukti, seperti yang saya katakan tadi, maka perolehan angka-angka itu bisa gugur. Bisa gugur. Nah, kenapa? Karena perolehannya secara tidak sah. Ya, karena melakukan pelanggaran TSM yang cukup berat. Sehingga angka-angka itu akan dibuang ke laut. Maka putusannya bisa juga dikalahkan yang menang itu, bahkan juga bisa diminta untuk melakukan pemilihan ulang, bisa juga, atau penghitungan ulang juga bisa, tergantung dari bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pihak lawan. Nah, jadi semua pihak yang ikut serta dalam pemilihan kepala daerah ini, dari sekarang sebetulnya tim suksesnya sudah harus mempersiapkan diri. Nah, begitu juga nanti pada saat pelaksanaan, Pak. Pada saat pelaksanaan pilkada itu, kalau seseorang nanti akan memprotes mengenai hasil yang berkaitan dengan angka-angka, itu bisa terjadi, Pak. Bisa suaranya di mark up, ya, nolnya ditambah 1, misalkan 0 jadi 10 kan bisa terjadi 30 gitu kan. Nah, kemudian juga terjadi manipulasi perolehan suara, misalnya di suatu kecamatan mereka nggak mau dihitung suaranya, terus tiba-tiba ada di kabupaten. Ada juga yang terjadi seperti itu. Kemudian mendatangkan pemilih-pemilih gelap yang tidak terdeteksi, ya kan? Kemudian juga misalnya pemilihan nggak ada, tapi hasil PPK-nya ada, hasil dari TPS ada. Itu kan banyak terjadi. Nah, kalaupun terjadi, maka para saksi juga harus jeli. Jadi di dalam pelaksanaan pilkada itu ada yang namanya form C1, ada C1 hasil, ada D hasil, dan lain sebagainya.
Jadi waktu pengisian itu para saksi itu betul-betul harus teliti sebelum ditandatangan. Nah, bagaimana halnya kalau terjadi pelanggaran, kan gitu. Nah, pelanggaran tadi kan ada dua. Kalau pelanggaran itu terjadi bersifat TSN tadi, maka laporannya itu adalah kepada Panwaslu, kemudian Bawaslu, secara berjenjang sampai ke atas. Itu sebagai dasar untuk bisa mengajukan keberatan yang berkenaan dengan TSM. Tapi kalau nggak ada laporan, tiba-tiba dalam persidangan TSM, itu agak sulit. Gitu. Nah, yang penting ada laporan, diproses. Bagaimana prosesnya? Nah, hasilnya kita nggak bisa mengatakan seperti apa, tapi itulah yang akan dibawa sebagai bukti ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau berkenaan dengan angka-angka, makanya cara penghitungan tadi, C1 hasil tadi itu mesti dikumpulkan, Pak. Itu jumlahnya ribuan. Setiap TPS mesti dikumpulkan. Ya, kita harus ada punya data. Di copy atau di foto atau kita dapat berita acara salinan. Nah, setiap keberatan itu harus kita ajukan tertulis. Kalau nggak diajukan tertulis, ya berarti kita sudah sama aja sudah mengakui hasil di tingkat bawah. Jadi memang problematiknya besar. Cuman kadang-kadang kita hanya hiporia dengan kehadiran masyarakat yang begitu besar, ya kan? Wah, seakan-akan itu udah menang. Itu nggak bisa menentukan. Tergantung juga dari proses demi proses itu. Gitu. Jadi kalau dia kalah, jangan berkecil hati dulu, karena dia punya data-data. Gitu. Kalau dia menang, bukan berarti dia sudah harus pesta pora, karena tidak tertutup kemungkinan yang kalah akan mengajukan sebagai pemohon, ya, sebagai pemohon ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau yang udah menang nih, dia juga akan terlibat di dalam sengketa pilkada itu. Kalau dia digugat, diajukan permohonannya, maka dia harus tampil sebagai pihak terkait. Baik pemohon maupun pihak terkait, semuanya itu harus ada bukti. Nah, oleh karena itu, dari sekarang saya ingin ingatkan pada seluruh calon-calon kepala daerah ini, ya, apakah di kabupaten, di kota, atau di provinsi, ya, persiapan-persiapannya harus matang. Ya, jadi tim suksesnya itu harus dibimbing, ya, harus diberikan pencerahan-pencerahan supaya waktu dia jadi saksi jangan hanya bongkong gitu. Itu antara lain, Pak. Ini kan pilkada ini melibatkan beberapa pihak, ya, Pak. Iya. Tadi terkait dengan pelanggaran, sebenarnya siapa saja, Pak, yang memungkinkan untuk melakukan pelanggaran? Mungkin saja ada penyelenggaranya, mungkin juga calon-calon kepala daerahnya. Iya. Jadi kira-kira siapa, Pak? Ya, itu terbuka, Pak, semua kemungkinan itu, Pak. Tapi yang jelas kalau namanya pelanggaran itu tentu adalah orang-orang yang memang terlibat di dalam tim mereka. Kalau orang-orang yang melakukan pelanggaran tapi bukan dari tim mereka, tapi justru dia melakukan pelanggaran adalah seakan-akan masuk tim, tapi justru dia ingin merusak, itu kita bisa buktikan bahwa dia itu bukan tim. Ini adalah orang-orang yang juga sengaja merusak. Nah, jadi terutama kalau yang berkaitan dengan TSM itu, ya penyelenggara, Pak. Penyelenggara yang tidak fair, yang tidak jujur, yang berat sebelah, kemudian mereka mengajak aparat-aparat pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan, ke kabupaten, karena ini adalah kawan-kawan dia atau memang dia udah jadi pejabat di sana, terus dia ingin lagi jadi pejabat, atau dia memang ingin mencari muka supaya kalau si X menang dia akan diangkat, ya kan? Berarti kan melibatkan aparatur. Apalagi pakai anggaran-anggaran daerah, misalnya bagi-bagi sembako, itu sudah merupakan bagian dari program pemerintah daerah, tapi seakan-akan ini adalah program seseorang. Nah, jadi semua pihak mungkin terjadi, Pak. Nah, oleh karena itu para saksi itu dia memang harus betul-betul jeli. Dan kalau ada
keterlibatan seperti itu, langsung bikin form keberatan, ajukan ke Panwaslu di tingkat kabupaten kota itu, atau Bawaslu ya di tingkat provinsi, langsung laporkan. Di tingkat kecamatan begitu juga dengan Panwas. Ini kan mereka kan juga banyak Pak yang belum tahu nih mengenai hal-hal seperti ini. Bapak melihatnya seperti apa nanti ke depan pada pilkada tahun ini, itu kemungkinan pelanggarannya seperti apa Pak sebenarnya? Iya, saya melihatnya begini ya. Ada sesuai dengan pengalaman saya sebagai mantan hakim MK ya. Itu banyak hanya dengan semangat, tanpa diikuti dengan satu alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau hanya semangat, nggak akan mungkin Pak, karena kalau kita bicara sengketa, kita harus berdasarkan kepada alat bukti, gitu. Jadi itu banyak hanya semangat. Ternyata di persidangan mereka nggak bisa melakukan apapun. Ya pasti kalah gitu. Jadi saya ingatkan lagi ada dua kemungkinan dalam persengketaan ini, tidak hanya sengketa berkenaan dengan hasil perolehan suara, tapi juga dimungkinkan masuk dari perspektif terstruktur, sistematis, dan masif pelanggarannya. Gitu. Karena ini kan baru pertama kali secara serentak ya. Secara serentak seluruh Indonesia. Makanya mereka juga agak sulit juga nih dalam waktu singkat begini, mereka harus menyesuaikan diri, melakukan persiapan. Tapi pada kenyataannya masih juga banyak yang belum paham mengenai aturan-aturan main di dalam pilkada ini. Kalau menurut Bapak, sarannya seperti apa Pak? Ya, saran saya tim sukses itu harus memahami beberapa aturan-aturan, kemudian juga tenggang waktu. Misalnya pilkada ini kan sangat singkat waktunya dan terbatas ya. Nah itu kalau misalnya apalagi karena jumlahnya hampir 570-an ini ya, itu kan MK kan juga punya keterbatasan waktu. Maka ditentukan permohonan itu bisa diajukan dalam waktu paling lama 3 hari sejak adanya penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU. Jadi kalau sekarang ditentukan paling 3 hari itu permohonan sudah masuk ke MK. Kalau lewat pasti ditolak, pasti kalah. Mau dia bisa membuktikan segudang kebenaran pun, dan tenggang waktu pasti diperhatikan. Nah, begitu juga dengan para pihak terkait Pak. Dia juga harus memonitor keadaan. Saya ini udah menang nih, kira-kira saya digugat nggak nih? Dia monitor terus Pak. Walaupun MK nanti akan menginfokan, KPU akan menginfokan. Nah, kalau perkara permohonan itu sudah didaftar dengan BRPK di MK, paling lama 2 hari. Setelah itu dia harus mengajukan permohonan sebagai pihak terkait. Baik itu langsung kepala daerahnya maupun juga bisa melalui tim pengacara. Mungkin sementara itu dulu Pak. Mungkin kalau ada yang masih ingin disampaikan oleh Bapak kepada calon-calon kepala daerah ini. Ada Pak, satu lagi Pak. Jadi mengenai tenggang waktu penetapan rekapitulasi suara. Memang tenggang waktunya ditentukan ya, sudah tanggalnya itu juga cukup panjang. Tapi penetapan perolehan hasil suara sekarang itu tidak serentak Pak. Yang serentak itu hanyalah tenggang waktu. Ya, tanggal 27, 28, 29, 30. Itu sampai dengan penetapan rekapitulasi maksud saya. Nah, begitu rekapitulasi itu kan 3 hari. Nah, kepala KPU masing-masing daerah itu diberikan kesempatan untuk menetapkan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan, tapi nggak mesti serentak. Misalnya kabupaten yang jumlah penduduknya sedikit, bisa saja setelah rekapitulasi, setelah pelaksanaan pilkada, 3-4 hari kemudian dia sudah berhasil menetapkan
rekapitulasi. Mulai dari hari itu sudah dihitung waktunya. Ada juga yang baru 1 minggu, karena daerahnya banyak, Iya. besar, misalnya kan. Nah, ini harus diperhatikan mengenai timetable yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu terbuka, bisa dibuka di websitenya Mahkamah Konstitusi. Iya. 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 Baik Pak, kalau boleh saya ringkas sedikit saja tadi, harapannya tim sukses ini harus melakukan persiapan sejak sebelum pilkada, pada saat pilkada, dan setelah pilkada, gitu ya Pak. Iya. Ya. Betul. Untuk sementara terima kasih Pak. Semoga Iya, ini iya. akan menjadi pengetahuan yang seluas-luasnya, sebenar-benarnya bagi mereka yang terlibat, Iya. terutama buat para calon Iya. kepala daerah. Jadi jangan hanya ngabisin uang, ngabisin waktu, tenaga, pikiran, tapi timnya lemah, ya kasihan. Betul. Jadi semangat itu harus diikuti dengan penguasaan bahan-bahan ini. Gitu. Iya, tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan, aturan-aturannya, langkah-langkah strategis apa gitu. Betul, betul. Kalau enggak ya Iya. nekat namanya. Iya. Saking mereka tidak tahu tapi memaksakan diri, tapi Iya. nanti belakangnya kan Iya. ada masalah buat mereka sendiri. Ngabisin energi lah. Energi, ya. Baik Pak, Baik, Pak, ya. terima kasih Indonesia Windows sudah diberi kesempatan untuk wawancara Bapak terkait dengan rencana pemerintah melakukan atau menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2024 ini. Terima kasih. November, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.